name is Neovan. I'm an 8th grade student homeschooled in Banjarmasin. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Hameka Machouna. Je suis élève de 5e de l'école Maison SPK Banjarmasin. Je serai en 6e cette année. Allow me to introduce myself. My name is Neovan. I'm an 8th grade student homeschooled in Banjarmasin. I was sent to the 9th grade this year. Perkenalkan, nama saya Axel. Saya siswa kelas 3 homeschooling SPK Banjarmasin. Sebentar lagi saya akan masuk kelas 4. Je suis tellement heureuse de devenir l'une des élèves de l'école Maison SPK Banjarmasin. Ici, j'ai beaucoup d'amis et de professeurs qui sont très gentils et qui m'aiment. I'm here. I have a lot of friends. Saya sangat senang bisa bersekolah di homeschooling SPK Banjarmasin. Di sini saya punya banyak sekali teman dan guru-guru yang sabar dan menyayangi saya. Je ne m'ennuie jamais d'aller à l'école, car chaque mois, il y a toujours des activités intéressantes en que je peux participer. I never got bored going to school because every month there are always interesting activities to participate in. Karena setiap bulannya selalu ada kegiatan menarik untuk diikuti. Ini kami diajarkan membuat kue tradisional, membuat kain sasirangan, diajarkan berkebun, bahkan bereksperimen pada kegiatan fun science. Parfois, le cours est remplacé en partie par un field trip. Nous sommes allés au zoo pour connaître les divers animaux, au centre commercial Transmont pour apprendre sur les légumes et les fruits. Known which is the mascot of South Borneo named Bekantan. Terkadang kami juga belajar di luar lingkungan sekolah. Kami diajak ke kebun binatang untuk mengenal berbagai hewan. Kami diajak ke Transmart untuk belajar sayuran dan buah-buahan. Kami juga diajak ke Pulau Curiak untuk melihat monyet yang hidungnya panjang yang merupakan maskot Kalimantan Selatan, yaitu bekantan. Une fois par an, nous sommes invités à voir diverses choses extraordinaires autour de nous, leur activité field trip. Lors de dernières excursions, nous avons été chargés de résoudre des énigmes au groupe pour obtenir des coffres au trésor qui contenaient de nombreux prix. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Pelepasan Wisdawan dan Wisdawati Homeschooling HSPK Banjarmasin. Tak lupa saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan putra-putrinya
untuk kami bimbing dan kami didik agar bisa meraih cita-citanya di masa depan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi putra-putri Bapak dan Ibu dengan gembira dan dengan percaya diri berpidato dalam 3 bahasa, menunjukkan bahwa anak-anak ini begitu bahagia atau enjoy ya berada di sekolah kita ini. Kalau kita bayangkan kalau kita bayangkan sekolah itu kira-kira anak-anak sekolah itu pasti anak yang berseragam, kemudian yang berangkat pagi-pagi, kemudian dengan rutinitas belajar 3 jam, kemudian istirahat dan seterusnya. Itu sesuatu hal yang monoton seperti itu. Tiap hari ya seperti itulah kegiatan sekolah itu. Dan itu dilakukan ke semua anak, hampir semua anak. Tetapi ternyata kondisi seperti itu tidak semuanya bisa dinikmati oleh semua anak. Ada beberapa anak yang kurang bisa menikmati situasi seperti itu. Mereka justru merasa dengan rutinitas itu merasa tidak senang, merasa bosan, merasa tertekan. Sehingga anak-anak ini perlu bimbingan khusus. Ada beberapa kendala yang dialami oleh anak-anak kita ini bila berada di sekolah formal dengan keteraturan semacam itu. Maka ada yang merasa tertekan, merasa minder, merasa nervous, merasa tidak nyaman bila berada di sekolah formal. Maka pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan itu memberikan peluang pada anak-anak yang mengalami situasi seperti itu melalui Undang-Undang Dinas Nomor 20 tahun 2003, khususnya di pasal 26 ayat 3 ya, kalau tidak salah ya. Itu bahwasanya kita diberi peluang untuk menyelenggarakan pendidikan yang di luar sekolah formal itu, yang kita kenal dengan nama sekolah non formal. Apa sekolah non formal itu? Ada payung hukumnya, sehingga anak-anak yang bersekolah di sekolah non formal ini mempunyai ijazah yang setara dengan sekolah formal. Sehingga anak-anak yang mempunyai kebiasaan yang tidak biasa, misalnya contohnya anak-anak yang susah tidur kalau malam hari, sehingga kalau siang dia pagi menjadi ngantuk. Ada juga anak-anak yang dia merasa kurang pede atau kurang nyaman bila berada di sebuah ruangan yang banyak orang. Ada juga yang merasa dia karena sudah terlalu pintar. Karena dia terlalu pintar, kalau dia disekolahkan dengan anak-anak yang biasa-biasa saja, maka dia jadi lebih bosan. Atau anak-anak yang memang agak lambat. Misalnya untuk mempelajari satu bab, dia butuh waktu 4 jam. Tetapi secara umum 4 jam itu cukup. Tapi ada anak kita yang mungkin memerlukan waktu yang lebih panjang. Maka melalui sekolah ini, homeschooling ini, kendala-kendala semacam itu akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Karena di sekolah ini kita fleksibel dalam hal waktu dan tempat. Kita bisa sekolah kapan saja waktunya. Tidak harus jam 7 tepat, harus berangkat, pulang nanti jam setengah 4. Kita bisa sekolah kapan saja waktunya. Kalau waktunya pagi, kita bisa pagi, siang bisa, sore juga bisa. Tergantung moodnya. Ada juga yang terkendala karena dia merasa kalau berada di sekolah-sekolah yang banyak siswanya semacam itu, dia akan merasa kurang diperhatikan. Maka melalui sekolah homeschooling ini, rasio guru dengan siswa kan rasanya kecil ya. Kalau di sekolah itu satu guru menghadapi 32 siswa.
Di sini kita bisa memilih yang individual maupun yang komunitas, sehingga perhatian guru terhadap anak itu menjadi lebih fokus. Anak bisa belajar menjadi lebih intens. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, tidaklah salah bahwasanya homeschooling itu sebagai sebuah alternatif untuk mencapai meraih cita-cita anak-anak kita semua. Jadi mulai hari ini pandangan kita terhadap homeschooling itu sudah menjadi bahwa sekolah itu juga setara, bukan sekolah untuk anak-anak yang bermasalah. Dulu ada sebuah idiom mengatakan, wah itu anak yang bukan bermasalah, tapi anak yang istimewa. Istimewa dalam segala hal, istimewa dalam cara belajar, istimewa dalam pergaulan, dan istimewa dalam berbagai sisi. Untuk itu, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah ini. Terima kasih, ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam acara ini kita akan semakin mantap bahwasanya anak-anak yang bersekolah di sini betul-betul setara dengan sekolah yang lain. Artinya anak-anak yang nanti lulus SD ini bisa melanjutkan langsung sekolah ini maupun ke sekolah formal. Dan juga yang SMP bisa juga melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Juga yang lulus SMA, karena di homeschooling ini sudah ada 52 siswa SMA yang bisa masuk ke perguruan tinggi di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Artinya lulus SMA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Jadi terima kasih Bapak Ibu, tidak untuk anak-anak kita sebagai contohnya tadi, karena mempunyai kelebihan-kelebihan maka dia bisa tampil membawakan apa tadi pidato dalam 3 bahasa. Luar biasa ya. Di antara anak-anak kita itu ternyata ada 3 tadi ya yang menampilkan, ini luar biasa sekali. Ini justru di sini bakat dari anak-anak ini bisa dieksplor karena waktunya cukup. Dia bebas menentukan waktunya, bebas menentukan minatnya, dan bebas menentukan cara belajarnya. Sehingga mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang anak-anak kita menjadi lebih berprestasi. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.